guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau cerita sama kalian nih tentang bagaimana dan apa yang aku lakukan selama BDOT dan hari di LBS. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton! Nah guys, langsung aja ya ke ceritanya gimana cerita aku selama BDOT hari pertama dan hari ke-6 di LBS. Nah, untuk hari pertama itu tentunya baru pertama kali kita datang ke kampus, baru lihat suasananya, lihat teman-teman baru. Kita di hari pertama itu udah disambut sangat ramah sekali oleh kakak-kakak dan para coach di LBS. Lalu hari pertama itu kita dituntun atau diarahkan masuk ke sebuah ruangan. Di sana kita kumpul bersama, lalu baca doa, pembukaan, dan juga menyanyikan March LBS. Nah, setelah itu kita juga ada sesi perkenalan antara coach dan para maba. Nah, para maba di sana setelah itu kita ada break dan ada juga beberapa games yang kita lakukan bersama dan itu sangat seru. Lalu di akhir sesi BOT hari pertama itu kita disuruh untuk membuat video tentang bagaimana cara kita mempromosikan suatu produk atau barang dengan menggunakan mail system. Itu cerita di hari pertama. Nah, lanjut ke hari kedua BOT. Di hari kedua ini masih tetap sama, tapi di hari kedua ini kita ada diberikan dua materi oleh coach di LBS. Yang pertama itu ada dari coach Bejana. Beliau mengajarkan dan memberikan materi tentang hospitality, di mana hospitality itu apa aja yang bisa kita jual dan kita berikan kepada tamu yang datang ke hotel. Lalu kita diberikan materi oleh coach Mira, yaitu tentang goal setting. Goal setting itu merupakan apa tujuan yang kita buat untuk kedepannya. Nah, di sana di hari kedua itu juga kita disuruh untuk membuat kelompok, di mana masing-masing kelompok itu nantinya akan membuat goal setting dari kelompok itu apa. Saya di hari kedua inilah yang banyak tantangannya, terutama membuat goal setting antara kelompok, di mana kita harus menyatukan pikiran yang berbeda dan saran serta masukan yang berbeda-beda itu untuk menjadi goal setting. Lanjut di hari ketiga BDOT, ceritanya itu di hari ketiga itu kita ada pemaparan dua materi dari coach Dewa. Yang pertama yaitu tentang digital. Digital sendiri mempunyai arti yaitu penggambaran dari angka 0 dan 1. Nah, lalu Dewa juga memberikan kita contoh tentang digital seperti SEM, CEO, website, digital marketing, email marketing, desain marketing. Lalu yang kedua ada pemaparan materi dari Coach Wira yaitu tentang wirausaha atau entrepreneur, di mana wirausaha itu memiliki dua kata yaitu wira yang artinya pejuang, pemimpin, teladan, dan disiplin. Lalu untuk wirausaha sendiri artinya perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi wirausaha sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pejuang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, setelah Coach Wira menjelaskan materi itu, kita diminta berkelompok untuk menggambar sebuah desain baju, di mana desain itu mencerminkan atau memiliki arti kita seorang wirausaha atau entrepreneur, yang nantinya desain baju itu akan dijelaskan atau dipaparkan apa arti desain baju yang kita telah buat. Nah, selanjutnya kembali lagi Coach Wira memberikan kita materi atau pengumuman untuk hari keempat BDOT. Karena di hari keempat itu kita tidak melakukan BDOT di kampus, tapi di luar kampus, yaitu kita akan mengunjungi atau melakukan perjalanan ke beberapa puri. Untuk itu, Coach Wira memberikan pengumuman tentang apa yang harus kita bawa, apa yang nantinya harus kita ikuti aturan selama perjalanan itu.
Nah, di hari keempat ini, seperti cerita aku di hari ketiga tadi itu, kita semua tidak melakukan kegiatan BDUT di kampus, tapi kita melakukan kegiatan BDUT itu di luar kampus, yaitu melakukan perjalanan untuk mengunjungi beberapa pura seperti Pura Besake, Pura Gelap, Pura Selayuti, Pura Telaga Emas, dan yang terakhir itu ada Pura Tanjung Sari. Nah, di dalam perjalanan ke pura itu kita juga diminta untuk membuat sebuah video bersama kelompok yang telah ditentukan. Tapi menurut aku perjalanan selama BDUT di luar kampus ini sangat seru. Karena apa? Karena aku dapat sharing dan cerita-cerita sama teman-teman bagaimana pengalaman mereka selama mereka di Bali. Apalagi ada teman-teman aku selama BDUT itu ada yang dari wilayah luar Bali. Jadi kita bisa sharing sama perjalanan itu. Lalu ada di salah satu pura selama kita menuju beberapa pura itu, yaitu Telaga Emas. Di sana ada seorang pemangku yang memberikan kita wejangan tentang bagaimana cara kita melakukan persembahyangan. Nah, beliau memberikan pesan dan cerita bahwa saat kita melakukan persembahyangan kita harus khusyuk dan tentunya tulus ikhlas. Karena jika kita tidak memiliki rasa tulus ikhlas saat melakukan persembahyangan itu akan sia-sia saja. Karena apa? Karena kalau kita bercanda dalam melakukan persembahyangan kan percuma saja gitu loh. Nah, di hari kelima BDUT ini kita melakukan BDUT kembali lagi di kampus, di mana di hari kelima ini kita ada beberapa pemaparan materi seperti ada dari Kak Komang, yaitu beliau mengajarkan atau memberikan materi tentang psikologi, di mana beliau memberikan dan men-sharing betapa pentingnya kita untuk mengetahui psikologi, apalagi kita di usia dini atau remaja seperti ini. Lalu yang kedua ada pemaparan materi dari Coach Laksmi. Nah, materi ini yang paling aku suka. Karena apa? Karena Coach Laksmi mengajarkan kita tentang attitude. Karena attitude itu sangat penting bagi siapapun dan dimanapun kita perlu yang namanya attitude baik. Coach Laksmi juga mengajarkan kita bagaimana cara kita duduk yang baik dan benar, tapi tetap relax dalam mendengarkan seseorang sedang bicara di depan atau saat kita mengikuti perkuliahan. Lalu Coach Laksmi juga mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita untuk para perempuan menata rambut agar terlihat rapi dan profesional saat nantinya bekerja maupun mengikuti meeting-meeting nantinya yang saat kita sudah bekerja. Lalu yang selanjutnya itu ada dari Coach Yura, yaitu beliau memberikan materi tentang profesional attire, di mana materi ini lebih dibuka untuk para lelaki, yaitu beliau mengajarkan bagaimana cara kita untuk memilih pakaian yang pas dan benar agar cocok di tubuh kita, agar kita juga terlihat profesional saat bekerja atau mengikuti meeting-meeting setelah kita bekerja juga. Lalu di sesi terakhir BDUT hari kelima itu kita ada melakukan sharing session dengan kakak-kakak tingkat di AWS seperti Kak Riko dan Kak Ratna. Mereka men-sharing pada kami tentang bagaimana pengalaman mereka selama berkuliah di AWS. Nah, sekarang kita terakhir BDUT di AWS, yaitu hari ke-6. Di hari ke-6 ini menurut aku kegiatannya seru, mengesankan pokoknya. Kenapa aku bilang gitu? Karena di hari terakhir ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Contohnya itu seperti ada kegiatan yaitu kita menjelaskan setiap kelompok yaitu bagaimana mengenai desain baju dan sukses yang telah kami buat di hari kedua dan hari ketiga BDUT. Lalu ada kegiatan yaitu talent show, di mana kegiatan itu dimeriahkan oleh para kakak-kakak AWS dan juga teman-teman semuanya tentunya. Lalu ada juga kita main game yang sangat seru banget di hari ke-6 itu. Pokoknya kita di sini itu memberikan kekompakan dan keseriusan dalam sebuah tim. Lalu ada namanya kegiatan di hari ke-6 itu malam minggu, di mana kegiatan itu dipandu atau dipimpin oleh coach. Di mana kegiatan itu kita disuruh untuk menggambar sosok baik dan buruk, di mana kita
aku berpikir dengan kedua orang tua kita itu sangat berarti dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi di sana aku juga berpikir aku masih belum bisa berbakti kepada orang tua, masih sering menjadi perasaan mereka tanpa aku sadari. Jadi di hari terakhir beliau ini sangat banyak pelajaran dan ilmu yang didapat dari coach Wira sendiri. Nah tadi aku kan udah cerita gimana BDOT aku selama hari pertama dan hari ke-6 di LBS. Sekarang aku mau kasih tahu gimana sih perasaan aku selama BDOT itu. Jadi perasaan aku tuh tentunya senang, bahagia, bangga, nggak nyangka gitu udah bisa masuk kampus LBS, udah menjadi OB selama 6 hari. Pokoknya bahagia karena banyak pengalaman dan ilmu yang didapat selama BDOT di 6 hari itu. Karena menurut aku BDOT di LBS sama kampus-kampus lain itu beda gitu loh. Nah, jadi kesimpulan apa sih yang aku dapat selama mengikuti BDOT 6 hari di LBS? Yang pertama itu yaitu tentunya pengalaman baru, pelajaran baru, teman baru. Dari awal LBS itu udah dapat pengalaman yang sangat berarti banget dan berguna banget bagi aku. Aku juga menyimpulkan bahwa kegiatan BDOT di LBS ini sangat berbeda dengan kampus lain, atau sering disebut ospek lah di kampus lain itu sangat berbeda. Karena kalau di kampus lain itu kita disuruh diberikan tentang mengenal lingkungan kampus, tapi di LBS tidak, kita langsung diminta untuk menentukan pilihan kita ke depannya bagaimana. Nah guys, segitu dulu cerita dan video aku kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga kalian suka dengan video yang aku buat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.